Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika. Para jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan ini materi kita berjudul ilmu. Barangkali sebagian kita pernah mendengar istilah ini ya, atau mungkin ada sebagian dari antara kita yang belum pernah. Maka pada kesempatan singkat ini mari kita bersama-sama memahami tentang ilmu laduni itu, bagaimana penjelasannya di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis, dan juga perkataan para ulama tentang ilmu ini, dan juga hukumnya, serta barangkali adalah tata cara mendapatkannya, atau mungkin susulannya adalah contoh kisah dari sebagian ulama kita yang mendapatkan ilmu semacam ini. Nah, sama sekalian, di dalam Islam sama-sama kita pahami bahwasanya ilmu ini adalah merupakan salah satu instrumen penting yang menjadikan manusia diutamakan, diistimewakan oleh Allah Ta'ala dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Dulu pada saat awal-awal penciptaan alam raya dan disusul dengan diciptakannya Nabi Adam alaihissalam, Allah Ta'ala memberikan kemuliaan kepada Nabi Adam di atas makhluk lainnya. Dan di antara bentuk pemuliaan Nabi Adam itu adalah diperintahkannya malaikat dan juga iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Itu karena Allah mengajarkan ilmu kepada Nabi Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah telah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama yang ada pada saat itu di alam raya semuanya. Summa 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian Allah memberikan tawaran kepada para malaikat. Faqala, maka Allah berfirman, "Ambiuni bi asma'i haula." Coba ceritakan kepadaku tentang nama-nama mereka itu. In kuntum shodiqin, kalau kalian adalah makhluk-makhluk yang benar. Surat Al-Baqarah ayat 31. Nah, karena malaikat belum pernah diajarkan Allah tentang nama-nama itu, mereka secara jujur mengatakan qaulu subhanak. Mereka mengatakan, menjawab, ya Allah, Maha Suci Engkau. La ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami illa ma'alamtana, kecuali yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ini pengakuan yang jujur dari malaikat, bahwasanya kalau mereka tidak mendapatkan informasi dari Allah, tidak pernah mendapat ilmu tentang sesuatu, maka mereka tidak mengetahuinya. Nah, Nabi Adam mendapatkan ilmu itu adalah diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama sekalian, Imam Ghazali memiliki sebuah buku, secara khusus beliau menyampaikan ya, tentang ilmu ini ya. Yang judul daripada buku ini adalah Ar-Risalah Al-Laduniyah. Jadi buku risalah tentang masalah ilmu laduni. Beliau mengklasifikasikan dengan penjelasan yang cukup panjang ya, tentang masalah macam-macam ilmu, yang mana saya bacakan salah satu pasal dari buku ini adalah faslun fi bayanit tahsil lil ulum. Jadi salah satu pasal tentang bagaimana penjelasan untuk menuntut ilmu, mendapatkan ilmu itu seperti apa. Beliau mengatakan, i'lam annal ilmal insani yahsulu min tariqaini. Ketahuilah bahwa ilmu manusia itu didapatkan dari dua cara. Ahadihima at-ta'allum al-insani. Jadi cara yang pertama adalah model belajar secara
manusiawi yang biasa dilakukan oleh manusia pada umumnya, yang ini dalam bahasa lain adalah al-ilmul muktasab atau al-ulum al-muktasabah, ilmu yang didapatkan dengan cara mencari atau mempelajarinya. Kemudian yang kedua, wasani at-ta'allum ar-rabbani, yaitu belajar yang dituntun, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita, sebagai Tuhan manusia. Amma tariqul awal fa tariqun ma'hudun. Kata Imam Ghazali, cara pertama ini cara yang biasa, yang sudah kalau bahasa umumnya adalah konvensional. Wa maslakun mahsus, sebuah jalan yang bisa diketahui ataupun dipelajari, yaqrubuhu jami'ul uqala, yang mana ini bisa dipelajari atau bisa didapatkan oleh seluruh orang-orang yang memiliki akal, yang sanggup untuk berpikir, yang menggunakan akal pikirannya. Wa amma ta'allum ar-rabbani fayakunu ala wajhaini. Adapun model belajar yang dituntun oleh Rabb kita Allah Ta'ala, fayakunu ala wajhaini, maka ini didapatkan dengan dua model. Ahadihima min kharij, yang mana salah satunya adalah dari faktor eksternal, wa huwa tahsil bita'allum, yaitu mencarinya dengan cara belajar juga. Wal akhar min dakhil, sedangkan yang kedua itu adalah dari faktor internal manusia sendiri. Wa wal ishtighal bitafakkur, yaitu adalah dengan menyibukkan diri dengan berpikir. Wa tafakkur minal batin bi manzilati ta'allum fil dhahir, berpikir dari sisi batin itu adalah menempati posisi belajar secara zahir dan seterusnya. Ini penjelasannya cukup panjang, saya singkat berikutnya. Tentang at-ta'allum ar-rabbani ini dibagi dengan dua model tadi ya. Yang pertama adalah ilqaul wahyi, yaitu dengan cara penyampaian wahyu. Ini adalah ilmu anbiya, ilmu yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada para nabi dan rasul sehingga mereka mengetahui hal-hal yang tidak nampak atau yang tidak difahami oleh manusia pada umumnya. Mahsulatun anillahi bila wasitatin wasilatin, itu adalah didapatkan dari Allah Ta'ala, didapatkan oleh para nabi dan rasul tersebut dengan tanpa perantaraan atau tanpa cara. Artinya ada malaikat Jibril yang secara khusus diberikan oleh Allah Ta'ala tugas untuk mengajarkan kepada para nabi dan rasul ini. Di antara ayatnya adalah surat An-Nisa ayat 113, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan Allah telah mengajarkan kepadamu sesuatu yang sebelumnya belum kamu ketahui wahai Muhammad. Kemudian ada hadis yang terkenal, at-tabani rabbi fa ahsana ta'dibi, Allah telah memberikan didikan kepadaku dengan sebaik-baik didikan. Nah, model yang kedua yang menjadi tema pembahasan kita itu adalah dengan cara ilham. Jadi Allah memberikan ilham kepada setiap hambanya, kepada manusianya. Nah, inilah yang disebut dengan ilmu laduniyun, ya, ilmu yang diberikan oleh Allah Ta'ala, yang menurut Imam Ghazali beliau mendefinisikan al-ilmu laduni adalah huwa alladhi la wasitata fi husulihi bainan nafsi wa bainal bari, yaitu ilmu yang tidak ada cara ataupun sarana untuk mendapatkannya antara seseorang dengan antara Allah Ta'ala. Wa innama huwa kaddaw min sirajil ghaib, itu adalah seperti cahaya yang didapatkan oleh seseorang dari lentera yang tidak diketahuinya, yaqa'u ala qalbin shafin, yang diberikan jatuh kepada hati yang bersih, yang suci, faridin latif, yang kosong dan lembut. Itulah definisi beliau. Wal ilmu laduni li ahli nubuwah wal wilayah. Ilmu ini diberikan kepada para nabi dan orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala, sebagaimana yang diberikan Allah kepada Nabi Khidir alaihissalam. Ada di surat Al-Kahfi ayat 65.
Allah Ta'ala berfirman, fawajada 'abdan min ibadina. Maka dua orang hambaku ini, yaitu Nabi Musa dan asistennya yaitu Nabi Yusha bin Nun, itu pada saat berjalan menelusuri pantai, mereka berdua ini ingin bertemu dengan seorang hamba yang soleh ini, yang mana tempatnya itu adalah Majma'al Bahrain, yaitu tempat bertemunya antara dua lautan. Cirinya adalah kalau ikan yang dibawa oleh Yusha ini keluar, maka disitulah tempatnya. Nah, sayangnya pada saat ikan ini keluar, si Yusha ini tidak tahu ya, atau lupa memberitahu kepada Nabi Musa. Akhirnya mereka kembali menelusuri pantai tersebut, dan pada saat bertemu dengan tempat Majma'al Bahrain itu, mereka pada saat itu ketemu dengan abdan min ibadina, salah satu hamba dari Allah, dari hamba-hamba Allah. Atainahu rahmatan min indina, yang diberikan rahmat oleh Allah Ta'ala. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami ajarkan kepadanya itu berupa ilmu. Nah, dari kata-kata wa 'allamnahu min ladunna ilma itulah ada istilah ilmu laduni ini ya. Jadi hamba Allah ini, para ahli tafsir berbeda pendapat ya. Apakah betul Nabi Khidir ataukah tidak, tapi yang masyhur para ahli tafsir mengatakan beliau adalah Nabi Khidir. Apakah Nabi Khidir ini seorang nabi atau hamba yang soleh? Itu para ulama juga beda pendapat, tapi yang masyhur beliau adalah seorang nabi. Bahkan menurut sebagian pendapat, Nabi Khidir ini masih hidup, tapi ini kebenarannya masih diragukan ya. Ada satu pendapat yang mengatakan sampai sekarang ada 4 nabi yang masih hidup, yang mana 2 nabi itu hidupnya di langit dan 2 di bumi. Yang pertama adalah Idris alaihissalam, kemudian yang kedua adalah Ilyas, yang ketiga adalah Khidir, dan yang keempat adalah Isa. Nah, kalau Isa jelas masih hidup sampai sekarang dan dalilnya sahih, tapi yang 3 ini yang masih diragukan ya, itu hanya sekedar untuk wacana ya. Jadi kembali ke ayat ini Al-Kahfi 65, nanti bisa kita baca tafsirnya, bisa kita tadabburi ya, bahwasanya ilmu yang diberikan Allah kepada Nabi Khidir adalah milladuna ilma ya. Allah memberikan khusus ilmu kepada Nabi Khidir sehingga beliau mengetahui hal-hal yang belum terjadi dan melakukan tindakan yang sepertinya itu di luar nalar manusia. Ketika bersama dengan Nabi Musa sudah diberikan jasa bisa melewati sungai sehingga mereka bisa melanjutkan perjalanan. Ketika sudah sampai di sana, perahu-perahu yang tadinya digunakan oleh para nelayan untuk mengantarkan mereka berdua ini dibocori. Jadi ini di luar nalar sisi kemanusiaan, karena menurut Nabi Khidir nantinya yang memerintahkan adalah raja-raja yang zalim, yang mengambil paksa perahu-perahu tersebut tanpa izin daripada para pemiliknya. Ketika perahu itu sudah dibolongi dan tenggelam, maka nanti para nelayan bisa memanfaatkan pada beberapa waktu berikutnya. Artinya ini adalah sebagai penyelamatan aset mereka. Kemudian ketika bertemu dengan anak ya, kecil ya, ketika habis istirahat dari bermain-main itu dibunuh. Nah, ternyata ini karena ada hikmah, anak kecil ini nantinya akan menjadi anak yang nakal, tidak berbakti kepada orang tuanya. Nantinya orang tuanya akan mendapatkan anak yang lain yang lebih soleh. Nah, itu adalah semata-mata wahyu dari Allah Ta'ala yang diberikan kepada Nabi Khidir yang tidak diketahui oleh yang lainnya. Kemudian ketika mereka istirahat ya, itu Khidir membangun bangunan yang runtuh. Ternyata di bawahnya ada perbendaraan ya, harta yang didapatkan ya nantinya, maksudnya sebagai bekal bagi pemilik tempat tersebut. Nah, cuma sekalian, berikutnya apa kata para ulama tentang ilmu ini? Dikatakan oleh di dalam kitab Syarah Al-Hikam bahwasanya waqala ba'dhum, kata para ulama, al ilmu laduni huwa asrarullah yubtiha ila anbiya'ihi wa awliya'ihi. Ilmu laduni itu adalah rahasia-rahasia Allah yang diberitahukan oleh Allah kepada para nabi ataupun para kekasihnya, para wali, wasadatin nubala, dan juga para cerdik cendekia, orang-orang yang memiliki kecerdasan.
min ghairi sima'in, ya, tanpa ada perantaraan mendengar, wala dirasatin, dan juga tanpa ada unsur proses pembelajaran sebelumnya. Ini disampaikan di kitab Syarah Al-Hikam Al-Athaiyah halaman 205. Kemudian ada lagi pendapat dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah sebagai pembanding dari apa yang sudah kita sampaikan. Beliau katakan bahwasanya yushirul qaumu bila ilmi laduni, segolongan kaum mengisyaratkan tentang ilmu laduni ini ila ma yahsulu, terhadap apa yang diperoleh lil abdi oleh seorang hamba min ghairi wasitatin, dengan tanpa perantaraan, bal bi ilhamin min Allah, tetapi dengan ilham dari Allah Ta'ala, wa ta'rifin minhu, dan juga pemberitahuan makrifah dari Allah Ta'ala kepadanya, di abdi, kepada hamba tersebut, kama haswala lil Khidr alaihissalam, sebagaimana yang terjadi pada Nabi Khidr alaihissalam, bahasanya biwairi wasitatin yuhiru wasitatin Musa. Cara tersebut adalah didapatkan Nabi Khidr tanpa perantaraan Nabi Musa alaihissalam, ya. Maka saat itulah Nabi Musa heran-heran dengan yang terjadi pada Khidir. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala di surat Al-Qur'an 68 tadi yang sudah saya bacakan, ya. Ataina rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ini disebutkan di kitab Madarijus Salikin ayat pada halaman 475 juz yang kedua, ya. Jadi jemaah sekalian, ilmu laduni ini adalah ilmu yang diperoleh oleh seorang manusia, oleh seorang hamba, yang itu adalah didapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya hal ini tidak bisa sembarangan, ya, tidak serampangan, tidak diberikan kepada setiap orang, tetapi kepada orang-orang tertentu yang memiliki kualifikasi, orang-orang yang jauh dari syariat, orang yang malas menuntut ilmu, tidak bisa kemudian dengan gampang mengklaim bahwasanya ilmu yang didapatkan itu adalah dari ilmu laduni. Sebagaimana penjelasan Ibnu Qayyim mengatakan, wal ilmu laduni samaratul ubudiyah. Ilmu laduni adalah merupakan buah daripada ibadah, wal mutaba'ah, dan juga buah daripada keikhlasan, ya, mengikuti sunnah. Wasidqu Allah, dan jujur benar bersama Allah, wal ikhlas lahu, dan juga ikhlas kepadanya, wa badil juhdi fi talaqil ilm, dan mencurahkan kesungguhan dalam menuntut ilmu, min mishkati rasulihi, dari kesempurnaan ataupun dari pelita yang diberikan oleh Allah lewat Rasulnya, wa kamal imtiyat lahu, dan juga kesempurnaan ketundukan kepada Allah Ta'ala, fayaftahu lahu min fahmil kitab was sunnah, maka Allah memberikan kemudahan baginya untuk dibukakan pemahaman kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ada perbedaan, ya, sedikit di sini antara yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim dan oleh Imam Ghazali. Kalau Ibnu Qayyim mengatakan ini tetap adalah fi talaqil ilm, ada proses pembelajaran di situ, ya. Sementara Imam Ghazali mengatakan ilmu ini adalah murni didapatkan oleh seseorang dari Allah Ta'ala. Sehingga menurut Imam Ghazali untuk mencapai ilmu ini ada dengan 3 cara. Yang pertama adalah dengan murni anugerah dari Allah Ta'ala, yang mana ini tidak mempersoalkan tentang latar belakang seseorang, ya, dari kultur, dari kemampuan apapun, dia kalau mendapatkan anugerah maka itu akan mendapatkan ilmu ini. Yang kedua dengan cara riyadhah, yaitu dengan latihan, ya, maksudnya dengan cara-cara ubudiyah tadi. Kemudian yang ketiga dengan tafakkur, ya, dengan cara berpikir, dengan pemikiran yang benar, pemikiran yang jernih tentunya, ya. Nah, jemaah sekalian, kalau kita lihat beberapa kisah, ya, kalau para nabi dan rasul kan sudah kita pahami, ya, adalah mendapatkan ilmu, ya, dari Allah Ta'ala. Kemudian kalau yang bukan nabi dan rasul, mereka mendapatkan ilham berupa ilmu ini, diantaranya adalah seperti yang terjadi pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Sulaiman sudah mendapatkan berita tentang Ratu Balqis, maka saat ingin menundukkan eksistensi daripada ratu ini, beliau mencoba untuk menganalisa dan kira-kira faktor apa yang sangat dibangga-banggakan oleh Ratu Saba ini. Apa kira-kira? Maka ketemulah ternyata singgasana, ya.
Singgasana itulah sebagai faktor eksistensi kerajaan Sabah ini. Singgasana yang berlapis emas dan indah luar biasa. Maka Nabi Sulaiman memberikan tantangan kepada para pasukannya. Ada Ifrit yang menantang akan mendatangkan singgasananya sebelum Sulaiman bangkit dari duduknya. Nah, yang menarik di sini adalah bisa kita baca di surat An-Naml ayat 40 ya. Allah berfirman, qala alladzi indahu ilmu minal kitab. Berkata seseorang yang memiliki ilmu dari Alkitab, ana atika bihi, aku akan mendatangkan singgasana itu qabla an yartada ilaika tarfuk, sebelum kamu selesai memejamkan mata. Jadi sebelum berkedip itu sudah akan datang singgasana itu. Maka ternyata betul yang disampaikan ya. Nah, siapakah man indahu minal ilmi ini? Orang yang mendapatkan ilmu seperti itu, ini bukan dari golongan jin, bukan golongan syaitan ya, bukan dari malaikat, tetapi abdun, seorang hamba Allah yang menurut ahli tafsir adalah perdana menterinya Nabi Sulaiman, namanya Asif. Dialah yang mendapatkan ilmu ini ya, yang mendapatkan kemampuan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu laduni adalah semacam karomah, keistimewaan yang diberikan Allah Ta'ala kepada seseorang yang karena imannya, karena kesolihannya, karena ketakwaannya, sehingga Allah memberikan kemampuan kepadanya yang tidak dimiliki oleh orang lainnya. Kalau bahasa lebih umum bisa disebut firasa imaniyah. Sebagaimana satu saat ketika Umar bin Khattab khutbah pada saat di mimbar Jumat, itu beliau menyampaikan isyarat-isyarat, ya Sariyah al-Jabal, wahai pasukan naiklah ke gunung, wahai pasukan ke kiri, ke kanan, mundur, maju. Padahal beliau saat itu khutbah Jumat di Masjid Madinah dan jauh dari medan peperangan, tapi dengan izin Allah Ta'ala beliau memiliki firasat keimanan dan memberikan isyarat-isyarat atau memberikan petunjuk-petunjuk kepada pasukan tanpa diketahui oleh orang lain. Itulah firasat-firasat keimanan yang diberikan Allah Ta'ala kepada orang-orang yang baik, orang-orang soleh. Jadi ini adalah semacam karomah, ya, keistimewaan yang diberikan kepada para wali Allah ya. Yang mana dalam hal ini sekali lagi tidak bisa ditiru ya, tidak bisa kita belajar dalam rangka supaya mendapatkan ilmu ini, tidak bisa ya. Ilmu yang kita dapatkan itu adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah kulun min indillah. Itu adalah merupakan ilmu hikmah ya. Hikmah yang diberikan Allah Ta'ala, yu'til hikmata may yasha. Allah itu memberikan hikmah kepada siapapun yang dikehendaki daripada hamba-hambanya. Jadi kurang lebih seperti inilah penjelasan singkat tentang ilmu laduni. Mudah-mudahan bisa kita fahami ya. Dan mari bersama, yang penting adalah kita terus belajar secara zahir, kita ikuti prosedur-prosedur secara zahir, kemudian kita bersihkan hati kita sucikan jiwa kita, insya Allah akan memberikan ilham yang baik kepada kita, ilham kepada ketakwaan, kepada keimanan, yang dengan itulah kita akan dimudahkan untuk menempuh jalan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka thariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk meraih mendapatkan ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Saya kira itu, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala respon dan atensinya. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang dikumpulkan di surganya kelak. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.